Oke, selamat pagi Bu. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang YOLO atau biasa disebut You Only Look Once. Dengan beranggotakan saya sendiri, Julio Sikristo Manoga Manurung, dan teman saya. Doni Riantama. Dan juga saya sendiri, Putri Diki Martisawa Dumurta. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu YOLO. YOLO atau yang biasa disebut You Only Look Once, yaitu sebuah algoritma yang dikembangkan untuk mendeteksi sebuah objek secara real time. Nah, sistem pendeteksiannya ini dilakukan dengan menggunakan repurpose classifier dan localizer untuk melakukan deteksi. Nah, model yang diterapkan pada sebuah citra itu dari beberapa lokasi dan skala. Daerah dengan citra yang diberi skor paling tinggi akan dianggap sebagai sebuah pendeteksian. Lanjut, Dik. Nah, sejarah dari YOLO. YOLO merupakan sebuah algoritma deteksi objek pada citra yang diciptakan oleh Joseph Redmond pada tahun 2015. Nah, algoritma ini dapat mendeteksi secara real-time berdasarkan CNN atau Convolutional Neural Network. Kemudian pada tahun 2017 di CVPR atau Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, Joseph Redmond beserta partnernya Ali Farhadi merilis sebuah peningkatan dari YOLO, yaitu YOLO V2. Nah, versi ini memiliki peningkatan akurasi dan kecepatan algoritma. Lalu pada tahun 2018, Joseph Redmond dan partnernya Ali Farhadi meningkatkan kembali algoritma YOLO dengan merilis YOLO V3. Pada versi ini memiliki peningkatan kinerja dalam deteksi yang lebih baik lagi. Lanjut, Dik. Nah, keunggulan dari YOLO dibandingkan algoritma image processing lainnya. Pertama, kelebihannya dibandingkan algoritma lainnya yaitu menampilkan gambar, mengidentifikasi suatu objek, dapat diinformasikan secara keseluruhan, dan lengkap pada gambar yang ditampilkan. Lalu yang kedua, lebih ringan dibandingkan algoritma lainnya karena menggunakan metode pendeteksian per frame. Artinya, satu frame itu satu gambar akan dideteksi dengan membagi menjadi beberapa blok. Hal ini memudahkan kinerja komputasi sehingga dianggap ringan dalam pengoperasiannya. Oke, masuk ke cara kerja YOLO dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk cara kerja YOLO, yang pertama algoritma YOLO berprinsip pada Unified Detection. Algoritma ini akan membagi suatu citra ke dalam 13 kali 13 bagian yang di dalamnya terdapat bounding box, yaitu kotak klasifikasi dari objek yang kemudian setiap bagian sel akan disatukan ke dalam satu neural network, akan menghasilkan bounding box dengan confidence score. Yang kedua, setiap bounding box terdapat 5 variabel, yaitu X, Y, W, H, dan C. X dan Y merupakan nilai koordinat dari titik tengah bounding box objek yang terdeteksi. Yang ketiga, masing-masing grid memprediksi nilai probabilitas kelas apabila terdapat objek di dalamnya. Nilai probabilitas kelas dan nilai confidence dari bounding box dikalikan sehingga menghasilkan nilai confidence pada setiap bounding box masing-masing kelas dengan spesifik. Nah, berikut ini adalah flowchart untuk cara kerja YOLO. Yang pertama itu start, lalu pre-processing atau melakukan proses. Setelah itu, setelah proses akan membagi citra menjadi S kali S atau kotak 13 kali 13. Lalu memprediksi bounding box yang nanti akan ditunjukkan di slide setelahnya, kotak-kotak seperti itu. Lalu convolutional layer atau pengamatan atau pengidentifikasi suatu objek pada gambar. Lalu setelah itu penghitungan IOU untuk mengevaluasi area tumpang tindih atau area yang beririsan antara dua bounding box, yaitu bounding box hasil prediksi dan bounding box ground truth atau kebenaran. Selanjutnya akan dijelaskan flowchart oleh teman saya Diki.
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart lanjutan dari teman saya. Nah, di sini ada non-max suppression, yaitu non-max suppression itu adalah penghilangan nilai-nilai yang tidak maksimum. Pada proses ini dilakukan perbandingan antara nilai suatu pixel dengan nilai pixel di sekitarnya. Apabila nilai lebih besar, maka dipertahankan. Apabila lebih kecil, maka diubah menjadi 0. Lalu ada ke perhitungan loss. Jadi perhitungan loss ini dia menghitung loss-nya, artinya nilai-nilai yang tadinya itu diubah jadi 0 gitu. Nah, lalu lanjut lagi ke convergent, loss convergent. Loss convergent itu solusi tidak ditemukan. Artinya ketika ada nilai 0 dan solusi tidak ditemukan, maka proses akan kembali ke sebelum membagi citra menjadi 13 kali 13 atau grid S kali S. Namun jika iya, prosesnya lanjut ke proses deteksi. Lalu ketika mendeteksi objek yang ada pada gambar, lanjut dievaluasi apakah objek itu binatang atau hewan ataupun hal-hal yang kita mau deteksi gitu loh. Lalu habis itu selesai dah N gitu. Lalu lanjut ke selanjutnya, ini adalah contoh pencitraan. Contoh pencitraannya itu ada gambar anjing, sepeda, dan mobil. Nah, di sini itu pertamanya akan dibagi menjadi bounding box. Bisa dilihat bounding box yang di atas ini lebih ribet ya, baru ke bawah nih. Nah, jadi ada penyederhanaan bounding box, gitu menjadi warna-warna ini. Nanti warna-warna ini kita bisa atur di codingan gitu. Misalnya kalau anjing ini nanti dia akan dideteksi sebagai warna hijau. Ketika kita mendeteksi anjing di warna hijau, ketika mendeteksi sepeda dia akan bagiannya menjadi ungu, lalu mendeteksi mobil dia akan menjadi oranye gitu. Lalu ketika tidak mendeteksi ketiganya itu, dia akan bernilai 0 atau akan mendeteksi bahwa itu bukan apa-apa, sehingga tidak diwarnai sebenarnya gitu. Lalu lanjut ada beberapa framework yang bisa dilakukan untuk mengaplikasikan YOLO ini. Yang pertama Darknet, memiliki kelebihan cepat bekerja di GPU dan CPU, namun memiliki kekurangan tidak berfungsi di OS lain Linux. Terus Darkflow, cepat dapat juga bekerja di GPU dan CPU, bisa juga di Linux, Windows, dan Mac, cuma pemasangannya itu sangat rumit gitu. Lalu ada OpenCV. OpenCV ini sangat disarankan untuk pemula yang ingin mencoba menggunakan algoritma YOLO ini. Ini memiliki kelebihan karena tanpa menginstal apapun kecuali OpenCV. Hanya saja memiliki kekurangan dengan CPU, bekerja hanya dengan CPU sehingga tidak bisa mendapatkan kecepatan yang sangat tinggi untuk memproses video secara real time. Lalu ada YOLO V3. YOLO V3 ini merupakan model deteksi objek yang diusulkan oleh Redmond J yang dengan mengimplementasikan deep learning dan membangun hubungan langsung antara input gambar asli dengan output, serta memiliki kecepatan dan presisi yang tinggi. YOLO V3 ini adalah pengembangan dari YOLO V2. Lalu YOLO V2 adalah pengembangan dari YOLO itu sendiri. Lalu setelah ada YOLO V3, YOLO V3 dibagi lagi menjadi YOLO V3 Tiny. Yaitu YOLO V3 Tiny itu adalah versi sederhana dari YOLO V3 dengan mengurangi depth dari convolution layer sehingga kecepatan meningkat dari versi YOLO sebelumnya, tetapi akurasi deteksi semakin berkurang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu.